warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisma Rahmatunisa. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis atau Analis Kesehatan. Saya dari kelompok 7. Pendapat saya mengenai video, Presiden tetap menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja berisi tentang peraturan tenaga kerja, mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga kerja. Tetapi dari pihak pekerja, DPR, dan pemerintah terjadi ketidaksepemahaman pandang sehingga terjadi pertentangan dan demonstrasi di berbagai daerah. Tetapi demonstrasi tersebut tidak mempengaruhi pemerintah untuk membatalkan pengesahan undang-undang tersebut. Sampai pada akhirnya, Presiden tetap mengesahkan dan menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja meskipun masih banyak pertentangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Aprilia Aryani dari Program Studi D3 Teknik Laboratorium Medis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menyampaikan mengenai opini saya tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang mana pada akhir-akhir ini banyak sekali menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan, baik dari kalangan pejabat, mahasiswa, masyarakat, dan lain sebagainya. Menurut saya, RUU Cipta Kerja ini akan sangat merugikan bagi para pekerja, buruh, petani, nelayan, bahkan bagi calon-calon pekerja. Masa depan mereka akan sangat dirugikan dengan adanya Omnibus Law ini. RUU Cipta Kerja juga akan menimbulkan kesenjangan yang cukup tinggi antara pemilik modal dengan masyarakat pekerja. Karena RUU Cipta Kerja ini akan menenggelamkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Seharusnya yang dilakukan oleh negara adalah melindungi pekerja dari PHK, upah murah, dan jaminan hari tua yang semestinya sudah dipikirkan untuk kedepannya. Bukan malah memberikan ruang bagi yang kuat akan semakin kuat dan bagi yang lemah akan semakin lemah. RUU Cipta Kerja ini telah menimbulkan pertentangan yang membuat cacat prosedural. Tentu harusnya di-drop agar tidak terjadi pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Cukup sekian opini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Izati dari kelompok 7. Saya akan menanggapi video tersebut. Menurut tanggapan saya tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya, yaitu yang pertama untuk mendorong upaya perkuat perekonomian nasional melalui penciptaan kerja, sehingga pengangguran di Indonesia ini menjadi lebih berkurang. Yang kedua, untuk mempermudah masuknya investasi, sehingga bisa menghasilkan modal yang baru. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja ini ada sisi negatifnya, yaitu tentang aturan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang dilonggarkan. Karena jika aturan tersebut dilonggarkan, maka akan semakin banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dan membuat tenaga kerja Indonesia ini menjadi tersingkir. Terima kasih. Ini tanggapan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Ulunuha. Saya dari Prodi D3 Analis Kesehatan.
Pendapat saya tentang video ini adalah pemerintah telah mengesahkan undang-undang yang banyak menuai kontroversi di dalamnya. Tidak berhenti di situ, undang-undang yang disahkan juga banyak ditentang oleh masyarakat dari kalangan buruh, mahasiswa, dan aktivitas HAM. Dalam undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah, setidaknya ada 8 poin kontroversial yang disorot oleh masyarakat. Poin-poin yang ada cenderung merugikan pekerjaan dalam banyak hal. Salah satu contoh poin yang merugikan pekerjaan adalah dihapuskannya waktu maksimal menjadi pegawai kontrak. Poin ini secara tidak langsung menuntut para pekerja untuk terus bekerja tanpa ada kepastian dari pihak perusahaan. Dengan berdalih untuk menekan angka pengangguran di Indonesia, pemerintah seenaknya mengesahkan undang-undang tanpa mengikuti prosedur yang ada. Undang-undang yang disahkan terkesan dipaksa tanpa melalui banyak pertimbangan. Lalu siapa yang menjadi korban? Masyarakatlah di sini yang paling banyak dirugikan, bukan menghadirkan solusi di kala pandemi. Pemerintah malah membunuh diri dengan mengesahkan undang-undang ini. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holiswa Trifabriana dari kelompok 7. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya tentang video di mana Bapak Joko Widodo menandatangani UU Cipta Kerja. Yang saya dapatkan dari video tersebut, tentunya Bapak Joko Widodo resmi menekan Omnibus Law UU Cipta Kerja sebanyak 1187 halaman. Pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, UU Cipta Kerja diundangkan pada nomor 11 tahun 2020. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said, berencana membawa massa menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang berpusat di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Adapun demo di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Said mengatakan bahwa ada 32 federasi serikat buruh yang akan bergabung dalam aksi, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, GKNAS, dan AGN. Tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut ialah batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tetap naik. Selain aksi, KSPI, KSPSI, dan AGN akan mendaftarkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Baik, dari penyampaian para menteri yang terdapat dalam video ini, dapat saya simpulkan bahwa pengesahan UU Cipta Kerja merupakan jalan terbaik bagi masyarakat Indonesia dan bagi masa depan Indonesia. Namun jika demikian, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa masyarakat banyak yang kontra terhadap keputusan ini? Banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap keputusan ini. Dan tentu saja menurut saya orang-orang yang turun dalam aksi tersebut bukanlah orang-orang yang bodoh. Dan yang turun dalam aksi tersebut bukan hanya para pekerja, tetapi juga terdapat mahasiswa dan masyarakat lainnya. Menurut saya, jika keputusan pemerintah tidak dikehendaki oleh rakyat, bukankah seharusnya pemerintah mendengarkan aspirasi mereka? Setidaknya lakukanlah sesuatu agar pemerintah mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat. Berikanlah mereka penjelasan agar mereka dapat mengerti mengapa keputusan pemerintah seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.